Bab 1314. Oh, apa katamu? Ketika orang di ujung telepon mendengar kata-kata percaya diri Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sebentar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu di mana Lin Yu memiliki kepercayaan diri untuk berani membanggakan Haiko seperti itu. Karena Asosiasi Medis Dunia tidak dapat menyembuhkan putrinya. Dengan senyum di wajahnya, Lin Yu berkata dengan suara nyaring, melihat seluruh dunia, satu-satunya yang dapat menyembuhkan putrinya adalah dokter pengobatan Tiongkok kita. Dia selalu yakin bahwa Asosiasi Medis Dunia dan Woods tidak dapat menyembuhkan putri Abel, dan Abel pasti akan kembali untuk mengemis untuk dirinya sendiri. Ketika Abel kembali untuk memohon padanya, semua kerugian ini bisa diminta oleh Abel untuk menanggungnya. Ini adalah harga yang harus dibayar Abel karena menjebaknya dan tidak menghormati pengobatan Tiongkok kali ini. Benarkah? Apakah kamu yakin? Orang di ujung telepon tidak terburu-buru menerima perkataan Lin Yu, dan bertanya dengan sangat hati-hati, hal semacam ini bukanlah hal yang ceroboh. Saya baru saja memberitahu Anda. Jika proyek ditunda selama sehari, itu akan menjadi kerugian aku memilih untuk percaya padamu, dan kemudian aku akan menanggung semua kerugiannya. Sebelum orang di ujung telepon bisa selesai berbicara, Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu. Di mata orang lain, seorang pemuda berbulu mengatakan ini dengan sedikit malu, tapi dengan kekayaannya saat ini, mengatakan kalimat ini benar-benar penuh percaya diri. Belum lagi 10 hari 20 hari, 3-5 bulan, dan biayanya 1 atau 20 miliar, dan dia juga bisa kehilangannya. Jiarong, jangan sembrono. Tanpa menunggu orang di ujung telepon menjawab, Hao Ningyuan di samping mengubah ekspresinya terlebih dahulu ketika dia mendengar ini. Keringat dingin di dahinya keluar, dan berkata dengan cemas, apakah Anda tahu situasi di Asosiasi Medis Dunia? Saya hanya wali telah bertanya dan mendengar bahwa perawatan mereka berjalan lancar. Mungkin tidak perlu waktu sebulan sebelum Putri Abel sembuh dan dipulangkan. Sebagai Kepala Departemen Kesehatan, tentunya dia juga sangat memperhatikan perawatan medis Putri Abel, sehingga dia selalu menggunakan semua hubungannya untuk mendapatkan berita dari World Medical Association. Awalnya, dia yakin dengan kata-kata Lin Yu dan berpikir bahwa Asosiasi Medis Dunia tidak dapat menyembuhkan penyakit Putri Abel. Namun, dia tidak menyangka bahwa Asosiasi Medis Dunia tidak hanya menyusun rencana perawatan, tetapi juga mulai menerapkan perawatan tersebut. Baru saja, dia menerima kabar lain bahwa Putri Abel yang menjalani perawatan dengan sangat lancar. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa Lin Yu masih bisa mengatakan kata-kata percaya diri seperti itu saat ini, baik karena penilaian Lin Yu sebelumnya memiliki sesuatu yang salah, atau Lin Yu tidak tahu situasi perawatan terbaru dari Putri Abel. Paman Hao, jika tidak bisa disembuhkan, menurutmu apakah mereka akan mengakuinya dengan gaya Asosiasi Medis Dunia? Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan acuh tak acuh, berita yang mereka rilis hanyalah membingungkan. Sejak terakhir kali Ani menyelesaikan panggilan telepon dengan Woods, Lin Yu sangat yakin bahwa Woods dan Asosiasi Medis Dunia tidak akan pernah menyembuhkan Putri Abel. Itu hanya akan memperburuk kondisinya. Kamu yakin? Orang di ujung telepon bertanya dengan suara yang dalam, He Jiarong, masalah ini tidak sama. Jika Anda tidak membuat jaminan semacam ini, tidak peduli seberapa jauh masalah ini berkembang, itu tidak akan melibatkan Anda, tetapi jika Anda menjamin dengan saya, jika terjadi kesalahan dalam tindak lanjut, Anda harus mengambil tanggung jawab utama, dan Anda tidak akan bisa lari. Atau saya akan memberi Anda waktu lagi, dan Anda akan mempertimbangkannya lagi. Tidak dibutuhkan. Lin Yu sama sekali tidak ragu-ragu, dan menjawab dengan suara tegas dan tegas, negeri Gouli hidup dan mati. Bagaimana kita bisa menghindari kemalangan dan nasib baik? Singkatnya, nyaring dan kuat, luar biasa. Dia telah mengungkapkan posisinya tentang kematian tanpa penyesalan.
Haha, bagus, bagus, bagus. Ketika orang di ujung telepon mendengar kata-kata Lin Yu, dia tertawa terbahak-bahak, dan suaranya penuh penghargaan. Dia berkata dengan emosi, He Jiarong, kamu benar-benar membuat orang tuaku menatapku dengan panggilan ini hari ini. Sungguh merupakan berkah bagi negara dan bangsa untuk memiliki orang-orang muda seperti Anda di musim panas. Saat dia berbicara, suaranya tidak dapat membantu meningkatkan beberapa poin, dan dia berkata dengan momentum yang besar, baiklah, saya akan mempercayai Anda kali ini, saya menunggu kabar baik Anda. Jika ada yang tidak beres, orang tua saya menemani Anda. Bawa bersama-sama. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Lin Yu menatap telepon di matanya, tidak bisa menahan senyum, dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Orang seperti ini, naga dan phoenix yang dihormati, benar-benar luar biasa. Jiarong, kamu terlalu sembrono kali ini. Hao Ningyuan berkata dengan penuh semangat, mengapa kamu tidak patuh? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Berita yang baru saja aku dapat adalah bahwa proses perawatan di Asosiasi Medis Dunia berjalan dengan baik. Tenang, Paman Hao, semua ini hanya sementara. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tersenyum percaya diri padanya. Oh, anak nakal, selalu keras kepala. Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Sekarang dia ingin membantu Lin Yu, dia tidak punya cara untuk melakukan apapun. Ani, kamu ingat untuk membiarkan orang-orang mengawasi proses penyembuhan Putri Abler dengan cermat. Lin Yu berbalik dan memberi perintah kepada Ani, lalu mengerutkan dahi sebentar dan berkata, selain itu, Anda harus membantu saya. Saat dia berkata, dia mendekati telinga Ani dan membisikkan beberapa patah kata kepada Ani. Wajah Ani berubah sedikit, dia menatap Lin Yu dan berkata dengan cemas, ini tidak sulit untuk masalah ini, tapi menurutmu apakah masuk akal untuk melakukan ini? Sejujurnya, setelah berbicara dengan ayahnya di telepon hari itu, dia juga sedikit bingung, tidak yakin apakah penilaian Lin Yu akurat atau diagnosis ayahnya akurat. Jangan khawatir. Lin Yu mengangguk, ekspresinya sangat tegas, dan dia tampak percaya diri tanpa keraguan sedikit pun. Ini baik. Ani mengangguk penuh semangat, dan hatinya yang terombang-ambing tiba-tiba tenang saat ini. Entah kenapa, temperamen Lin Yu selalu memberinya kepercayaan diri, bahkan rela membiarkannya meninggalkan kepercayaannya pada ayahnya. Tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa 2 minggu kemudian, situasi tiba-tiba berubah secara dramatis. Pagi ini, Lin Yu bertemu dengan Dou Zongyong dan yang lainnya di institusi medis tradisional Tiongkok sesuai dengan kebiasaannya untuk membahas beberapa kasus sulit yang terkumpul baru-baru ini. Bum bum bum. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar ruang pertemuan, dan kemudian pintu didorong terbuka dengan keras, dan Ani bergegas masuk dengan panik, meneriaki Lin Yu dengan ngeri, apa, itu tidak baik. Itu tidak baik. Putri Abel akan segera keluar dari rumah sakit.